Pemilik weton ini bisa mengaktifkan pusaka gaib di bulan Suro. Pernahkah panjenengan mendengar bahwa ada pusaka gaib yang diam-diam tertidur di rumah, atau bahkan di dalam garis keturunan panjenengan? Konon, hanya pemilik weton tertentu yang memiliki kekuatan untuk membangkitkannya, dan bulan Suro adalah waktu paling sakral untuk melakukannya. Jangan-jangan panjenengan termasuk salah satunya. Halo sedulur semua, selamat datang di channel ini, tempat kita mengungkap rahasia leluhur yang jarang dibahas orang. Sebelum lanjut, monggo ditekan tombol subscribe, aktifkan loncengnya, dan tulis komentar dari kota mana panjenengan menonton, supaya kita semakin erat dalam persaudaraan spiritual ini. Bulan Suro atau dalam penanggalan Islam dikenal sebagai Muharram, selalu diselimuti aura sakral yang membuat banyak orang tua dulu memilih untuk berdiam di rumah, menepi dari keramaian, dan menahan diri dari pesta pora. Di bulan ini, dipercaya tabir antara dunia nyata dan alam gaib menjadi setipis helai rambut. Orang-orang tua dulu sering berkata, "Ojo sembrana nek Suro wis teko," yang artinya jangan ceroboh bila bulan Suro sudah tiba. Sebab pada malam-malam tertentu, kekuatan yang tak kasat mata seakan berkeliaran lebih bebas, mencari siapa saja yang hatinya lengah. Konon, bulan Suro bukan hanya momen untuk membersihkan batin lewat tirakat dan tapa brata. Lebih dari itu, inilah waktu yang paling tepat untuk merawat dan mengaktifkan pusaka gaib yang selama ini tertidur. Pusaka yang diwariskan turun-temurun, entah itu keris pusaka, tombak, payung kiai, atau mustika, akan memancarkan getaran energi yang kian kuat ketika Suro menjelang. Dalam primbon leluhur, malam 1 Suro disebut malam pembuka gerbang gaib. Bahkan, banyak yang meyakini, pusaka itu bisa bangun sendiri tanpa disuruh, memancarkan suara-suara halus seperti desiran angin, dentingan logam, atau aroma kemenyan yang muncul tanpa sebab. Inilah sebabnya, keluarga-keluarga tua di Jawa punya tradisi khusus. Malam Suro dijadikan waktu ritual jamasan pusaka, yaitu memandikan benda keramat dengan air kembang setaman dan wewangian alami. Tidak sekadar membersihkan debu, tapi juga untuk menyeimbangkan energi pusaka agar tidak haus perhatian. Karena kalau dibiarkan terlantar, energi gaib yang terkandung di dalamnya bisa berubah liar, membuat penghuninya sakit-sakitan, rezeki seret, bahkan memancing gangguan makhluk halus. Tetapi, tak semua orang diperbolehkan menyentuh atau merawat pusaka. Konon, hanya orang yang lahir dengan weton tertentu yang memiliki takdir sebagai penjaga pusaka. Bulan Suro seakan menjadi panggilan gaib bagi mereka yang ditakdirkan memikul tanggung jawab warisan leluhur. Jika panjenengan merasakan firasat aneh, mimpi didatangi sosok tua berjubah putih, atau mendengar bisikan halus yang menyebut nama pusaka keluarga, jangan abaikan. Bisa jadi, bulan Suro inilah saat yang sudah ditentukan untuk panjenengan menyadari siapa diri panjenengan sesungguhnya, pemilik kunci gaib yang selama ini terpendam. Dalam ajaran primbon Jawa, weton adalah hitungan hari lahir yang bukan hanya menentukan watak dan jalan hidup seseorang, tapi juga membuka pintu-pintu rahasia di alam tak kasat mata. Ada weton-weton tertentu yang disebut memiliki kunci gaib, yaitu kemampuan bawaan untuk merasakan, merawat, bahkan mengaktifkan pusaka leluhur. Biasanya, orang dengan weton ini memiliki aura yang lebih pekat, tatapan mata tajam, dan sering tanpa sadar menarik perhatian makhluk halus atau energi di sekitar benda pusaka. Di antara sekian banyak kombinasi weton, 3 weton yang paling sering disebut sebagai pewaris kunci gaib adalah Wage, Pon, dan Kliwon. Orang dengan weton Wage dikenal memiliki energi penyeimbang antara unsur terang dan gelap. Mereka bisa menjadi perantara antara dua dunia nyata dan dunia gaib. Konon, pemilik weton Wage sering bermimpi bertemu sosok-sosok misterius, atau mengalami kejadian aneh yang tak bisa dijelaskan dengan logika. Jika panjenengan lahir Wage, leluhur percaya panjenengan memiliki kepekaan tinggi untuk membaca getaran pusaka. Sementara itu, weton Pon sering disebut sebagai weton wasiat agung, yaitu orang-orang yang dalam garis keturunan membawa wasiat leluhur untuk menjaga pusaka tertentu. Orang Pon cenderung punya keteguhan hati, tidak gampang goyah saat berhadapan dengan fenomena mistis. Mereka ini yang dipercaya sanggup melakukan ritual pengaktifan pusaka tanpa takut terganggu. Bahkan, dalam beberapa cerita lama,
Orang weton pon mampu berkomunikasi batin dengan keris atau mustika milik keluarga. Yang terakhir, weton kliwon. Inilah weton yang paling disegani dalam dunia kebatinan. Banyak dukun sepuh dan spiritualis sepakat bahwa kliwon memancarkan aura paling kuat. Orang kliwon kerap menjadi pusat perhatian makhluk halus, entah untuk minta tolong atau sekadar ingin menunjukkan eksistensi. Karena itulah, pemilik weton kliwon harus belajar mengendalikan energi batin sejak dini. Sebab jika tidak, justru pusaka yang ia rawat bisa menjadi sumber masalah, bukan berkah. Jadi, jika panjenengan terlahir di salah satu weton ini, besar kemungkinan panjenengan membawa garis takdir untuk menjadi penjaga pusaka. Bulan Suro adalah waktu yang tepat untuk menguji apakah getaran itu benar-benar ada. Mungkin inilah saatnya panjenengan menemukan jati diri spiritual panjenengan sendiri. Tidak semua orang sadar jika di rumahnya tersimpan pusaka yang menunggu waktu untuk bangkit. Seringkali, pusaka gaib memilih diam bertahun-tahun, seolah hanya menjadi benda tua berdebu di sudut lemari atau peti kayu. Namun, ketika bulan Suro tiba, pusaka itu seperti bernafas kembali. Leluhur mengajarkan bahwa pusaka memiliki ruh yang halus, semacam energi gaib yang bisa merespon waktu, niat hati pemilik, dan keadaan sekitar. Itulah mengapa saat bulan sakral datang, pusaka bisa memancarkan tanda-tanda tak biasa. Salah satu tanda yang paling sering diceritakan adalah suara gemerincing logam di waktu malam. Saat semua anggota keluarga terlelap, tiba-tiba terdengar bunyi lirih, seakan ada seseorang yang sedang membersihkan bilah keris atau menyiapkan tombah. Suara itu tidak keras, hanya samar, tetapi cukup membuat bulu kuduk meremang. Banyak orang mengira itu hanyalah angin. Padahal, dalam primbon, suara itu disebut sasmita, yaitu pertanda pusaka meminta perhatian. Tanda berikutnya berupa perubahan suhu ruangan yang terjadi mendadak. Misalnya, ketika panjenengan duduk di ruang tamu yang hangat, tiba-tiba saja hawa dingin menyelimuti tanpa sebab. Bahkan, ada yang merasakan angin lembut seolah lewat di belakang tengkuk. Beberapa orang tua bilang, jika ruangan mendadak dingin di malam Suro, itu tanda pusaka sedang membuka mata, siap menyambut pemilik yang berjodoh dengannya. Tanda lain yang paling kuat adalah mimpi bertemu leluhur. Dalam mimpi itu, biasanya panjenengan akan melihat sosok berjubah putih atau memakai pakaian adat Jawa lengkap. Sosok itu akan membawa keris, tombak, atau mustika, lalu menyerahkannya kepada panjenengan. Mimpi semacam ini tidak boleh dianggap main-main, karena dipercaya sebagai bentuk restu leluhur untuk melanjutkan wasiat keluarga. Beberapa orang yang mengalami mimpi semacam itu mengaku bangun tidur dengan dada berdebar dan perasaan haru yang sulit dijelaskan. Selain tiga tanda utama itu, ada pula isyarat kecil seperti aroma wangi kemenyan atau bunga setaman yang muncul tiba-tiba. Kadang, lampu berkedip tanpa alasan, atau benda-benda kecil berpindah tempat sendiri. Semua itu bukan kebetulan. Leluhur menilai pusaka adalah titipan, dan bulan Suro menjadi waktu yang tepat untuk membuktikan apakah pemiliknya siap menerima tanggung jawab. Kalau panjenengan merasa salah satu tanda ini pernah muncul, jangan takut. Anggaplah itu undangan gaib agar panjenengan lebih peka pada warisan yang panjenengan jaga. Pusaka tidak mencari orang sembarangan, hanya yang memiliki hati bersih, niat tulus, dan keberanian untuk menanggung amanah. Setelah tanda-tanda pusaka bangkit dirasakan, langkah berikutnya adalah melakukan ritual pengaktifan. Cara ini diwariskan secara turun-temurun, dan harus dilakukan dengan penuh ketenangan, tanpa tergesa-gesa. Leluhur selalu menekankan, niat hati yang tulus jauh lebih penting daripada cara yang rumit. Karena pusaka tidak tunduk pada pamer kekuatan, melainkan pada ketulusan dan penghormatan. Langkah pertama adalah membersihkan diri. Mandilah sebelum tengah malam dengan air bersih. Niatkan dalam hati bahwa panjenengan ingin membersihkan jasmani dan rohani. Setelah itu, pakailah pakaian putih polos. Warna putih melambangkan kesucian niat dan menjauhkan energi negatif yang bisa mengganggu proses pengaktifan. Langkah kedua, siapkan perlengkapan ritual. Biasanya berupa kembang setaman, campuran mawar merah, mawar putih, kenanga, dan melati,
serta dupa atau kemenyan. Letakkan pusaka di atas kain putih bersih di tempat yang tenang. Bila pusaka tersimpan dalam warangka, sarung keris, jangan langsung dikeluarkan. Ucapkan permisi dalam hati agar ruh pusaka tidak merasa terganggu. Langkah ketiga, membaca doa sesuai keyakinan masing-masing. Dalam tradisi Jawa Islam, seringkali dibacakan surat Al-Fatihah, ayat kursi, dan syalawat Nabi. Jika panjenengan memeluk keyakinan lain, boleh menggunakan doa yang sesuai. Intinya, doa adalah perantara untuk menghubungkan niat pemilik dengan energi pusaka. Jangan lupa meniatkan dalam hati bahwa pusaka hanya akan digunakan untuk kebaikan. Langkah keempat, menyampaikan permohonan dengan tulus. Tata pusaka, letakkan telapak tangan kanan di atasnya, dan ucapkan dalam hati atau lirih, mugi kulo saget ngemong pusaka niki kanthi ikhlas lan migunani kangge sesami. Artinya, semoga saya bisa merawat pusaka ini dengan ikhlas dan menggunakannya untuk kebaikan sesama. Langkah kelima, mendengarkan pertanda. Setelah doa selesai, duduklah hening sejenak. Jika panjenengan peka, akan ada getaran halus di telapak tangan, atau rasa sejuk yang menjalar ke dada. Itulah tanda pusaka menerima kehadiran panjenengan sebagai pemilik sah. Jangan buru-buru berdiri atau membungkus pusaka, tunggulah sampai hati terasa lega. Ritual ini sebaiknya dilakukan malam Jumat Kliwon di bulan Suro, karena dipercaya saat itulah pintu gaib terbuka lebar. Namun jika tidak memungkinkan, malam Suro manapun tetap bisa menjadi waktu yang baik, asalkan hati bersih dan niat suci. Dengan cara sederhana ini, panjenengan telah menapaki langkah pertama sebagai penjaga pusaka. Ingat, pusaka bukan sekadar benda, tapi amanah leluhur yang harus dijaga dengan rendah hati dan kebijaksanaan. Meski pusaka gaib dipercaya membawa perlindungan, kewibawaan, atau keberkahan, leluhur selalu mengingatkan bahwa setiap keistimewaan datang bersama pantangan. Pantangan ini bukan sekadar larangan ada tanpa sebab, melainkan pagar gaib agar pusaka tidak berubah menjadi sumber celaka. Banyak kisah lama yang menjadi pelajaran. Ketika orang meremehkan aturan, pusaka justru memancing bencana yang menimpa keluarga. Karena itu, bila panjenengan merasa telah menerima restu pusaka, wajib hukumnya memegang teguh beberapa pantangan berikut ini. Pantangan pertama, jangan memamerkan pusaka pada orang yang berniat meremehkan. Konon, pusaka memiliki rasa, yakni getaran halus yang bisa membaca niat hati manusia di sekitarnya. Jika pusaka diperlihatkan untuk sekadar pamer atau ingin diakui lebih hebat, energi pusaka akan menutup diri, bahkan bisa berubah murka. Dalam cerita para sesepuh, ada pemilik pusaka yang suka sombong, lalu mendadak jatuh sakit tanpa sebab dan rumahnya dilanda masalah bertubi-tubi. Maka, jika ingin menunjukkan pusaka, pastikan tujuannya untuk kebaikan, bukan kesombongan. Pantangan kedua, jangan gunakan pusaka untuk mencelakai orang lain. Banyak orang terjebak godaan menggunakan kekuatan gaib pusaka untuk balas dendam, menyantet, atau merusak usaha pesaing. Padahal, pusaka diciptakan sebagai simbol penjaga harmoni, bukan alat kebencian. Jika dipaksakan, energi pusaka akan berbalik kepada pemiliknya. Inilah yang disebut kutukan balik, yaitu saat pusaka menolak perintah jahat dan malah membuat pemiliknya sakit, rezekinya macet, atau hubungan keluarga tercerai-berai. Pantangan ketiga, jangan pernah menyombongkan diri bahwa panjenengan lebih tinggi derajatnya karena memiliki pusaka. Ingat, pusaka hanyalah titipan. Dalam primbon Jawa, orang yang besar hatinya justru yang sanggup menutupi kelebihan agar tidak menimbulkan iri hati. Banyak yang tidak kuat menanggung pujian, lalu kehilangan keseimbangan batin. Sebaiknya, tetaplah rendah hati, sebagaimana leluhur dulu yang menyembunyikan pusaka dalam peti kayu di sudut rumah, seakan hanya benda biasa. Pantangan keempat, jangan melupakan doa dan sedekah. Sebab pusaka membutuhkan energi baik yang terus mengalir. Doa dan sedekah adalah cara menyeimbangkan getaran pusaka agar tidak liar. Jika panjenengan lupa mendoakan leluhur yang menitipkan pusaka, getarannya akan melemah, lalu berubah menjadi benda mati tak berguna, atau malah menjadi sarang makhluk halus tak diundang. Terakhir,
Jangan pernah berpikir bahwa pusaka akan menyelesaikan semua masalah. Dalam ajaran leluhur, pusaka hanya pembuka jalan. Namun ikhtiar, doa, dan kebijaksanaan panjenenganlah yang menjadi kunci utama. Maka, jika pusaka sudah bangkit, rawatlah dengan penuh rasa syukur, hormat, dan kesadaran bahwa titipan itu bukan mainan, melainkan amanah yang panjang umur. Setiap orang yang diwarisi pusaka, entah keris, tombak, mustika, atau payung kiai, pada dasarnya memikul tanggung jawab yang tidak ringan. Dalam primbon, leluhur selalu berpesan, pusaka adalah pengingat bahwa manusia memiliki batas. Bahwa sehebat apapun kekuatan gaib yang kita jaga, tidak ada satupun yang melebihi kuasa Gusti Allah. Karena itu, pesan paling dalam dari para sesepuh Jawa adalah jangan pernah menukar harga diri dan kebaikan hati hanya demi merasa lebih sakti dari orang lain. Pusaka ibarat nyala api kecil di dalam rumah. Bila dijaga dengan penuh cinta, api itu menghangatkan, menerangi langkah, dan menjadi sumber keberkahan. Namun, jika disalahgunakan atau dilupakan, api itu bisa membakar seisi rumah. Maka, pesan pertama yang selalu diulang-ulang, jangan serakah akan wibawa pusaka. Banyak orang tergoda memanfaatkan pusaka untuk cepat kaya, cepat naik pangkat, atau memenangkan persaingan dengan cara-cara kotor. Padahal, semua yang diperoleh lewat jalur licik akan mengundang balasan yang lebih berat. Pesan kedua, raihlah restu orang tua dan guru sebelum mengaktifkan pusaka. Leluhur percaya, ridha orang tua ibarat pagar gaib yang menguatkan niat baik. Jika panjenengan belum berpamitan, belum minta doa restu, maka keberkahan pusaka akan terhalang, walau ritualnya sudah dilakukan berkali-kali. Pesan ketiga, jadikan pusaka sebagai sarana kebaikan, bukan sebagai topeng kebanggaan. Banyak yang terlena pada cerita hebat tentang kesaktian keris, padahal kekuatan sejati bukan pada bilah logam itu, melainkan pada hati yang tulus menjaga dan niat yang jernih. Pesan terakhir, hormatilah leluhur yang menitipkan pusaka. Dalam keheningan malam suro, luangkan waktu untuk mengirim doa dan memohon ampun atas segala hilaf keluarga terdahulu. Dengan begitu, energi pusaka akan semakin bersih dan bersahabat. Jika panjenengan merasa terpilih menerima pusaka, yakinlah itu bukan kebetulan. Gusti Allah mengizinkan warisan itu datang, karena panjenengan dianggap mampu. Maka rawatlah, peliharalah, dan gunakan hanya untuk kebaikan. Jadilah generasi penerus yang mampu menjaga marwah pusaka tanpa lupa pada batas diri. Semoga cerita ini memberi pencerahan bagi kita semua. Jangan lupa tulis di kolom komentar, apa weton panjenengan, siapa tahu kita bisa saling berbagi pengalaman gaib. Tekan like, subscribe, dan aktifkan loncengnya supaya panjenengan tidak ketinggalan cerita-cerita primbon berikutnya yang lebih mendalam. Sampai jumpa, sedulur semua.